nggak nyangka bahwa semua orangnya itu bener-bener semua. Jadi sekarang ini kalau misalnya aku show off air dimanapun gitu, kalau misalnya aku udah bilang aja cipak cipuk yuk, itu semua yang nonton pasti langsung siap cipak cipuk cipak mudah bukan gitu. Itu senang sih alhamdulillah. Ini ya DMD Panggung Rezeki efek. Tapi suka ngeliat video kamu sepupunya karena dia tuh happy banget pas ke rumah gue karena kan ketemu dan banyak binatang. Jadi mereka berdua tuh ya kalau merasa bahagia tuh maunya berbagi dengan saudara-saudaranya, kayak makanan maunya dibagi dan lain sebagainya. Jadi mereka datang banyakan. Mereka nggak tahu akan ada podcast tentang apa. Yaudah ini ngobrol tentang reaksi bagaimana. kecuali di sini mungkin di tangan. Nah makanya aku nggak pernah, iya di tangan. Di sini aku ada keloid bekas luka, di sini ada bekas keloid bekas luka. Dan itu nurun ke Devano. Devano kan pernah nindik tuh, abis nindik kayaknya dia main film tuh yang di apa sih yang ada dikasih warna kulitnya tuh biar nggak terlalu putih karena dia jadi orang kampung, jadi orang daerah di pesisir, jadi dia tuh mesti dihitemin kulitnya. Nah itu kan kayak mungkin nggak steril ya, jadi dia sekarang keloid. Tapi secara umum bahaya nggak sih? Oke yuk. Banyak yang nge-tagging Miss Dena bergoyang cipak-cipuk, banyak sekali Iya. yang nge-tagging dan nonton. Iya. Dan nungguin segmen kamu tuh gimana sih mungkin perasaannya? Sebenarnya ini aku nggak nyangka. Aku tahu bahwa maksudnya DMD Panggung Rezeki ini banyak penontonnya. Itu aku udah tahu dari awal. Cuma aku tidak menyangka efek cipak-cipuk ini itu betul-betul luar biasa banget ya, alhamdulillah ya. Maksudnya bahkan bukan cuma cipak-cipuknya aja. Kan personaku kan di sini bukan Denada tapi kan Miss Denada. Sehingga semenjak aku dipercaya menjadi salah satu juri di DMD Panggung Rezeki, namaku selama di sini dipanggilnya menjadi Miss Denada. Itu kan sebenarnya nama baru ya. Tapi nama itu sekarang menjadi nama yang melekat kepadaku setiap kali aku kemana-mana. Jadi orang udah nggak manggil aku, dulu kan orang manggil aku Kak Denada, Kakak, Kak Denada, kalau nggak Tante Denada gitu kan. Biasanya kalau anak kecil-kecil gitu. Sekarang udah nggak. Jadi kemanapun aku pergi itu mereka pasti manggil aku dengan sebutan Miss. Semua, ini aku ngomong semua, kemanapun aku pergi semua akan panggil aku dengan sebutan Miss. Yang mana sebutan itu adalah satu-satunya sebutan namaku di acara ini, DMD Panggung Rezeki. Itu satu. Terus udah gitu soal cipak-cipuk juga yang sangat amat membuat aku tuh menjadi kayak wow banget adalah setiap malam, karena kita tayang setiap malam ya, setiap malam aku itu mendapatkan banyak sekali tag-tagan video di sosial media aku. Di mana-mana ya, baik di maupun di TokTok, dimanapun semua itu. Itu bagaimana kebanyakan sih memang anak-anak ya. Kebanyakan memang anak-anak yang mereka itu melakukan gerakan cipak-cipuk. Jadi setiap kali aku ada di muncul gitu dengan cipak-cipuk-cipuknya itu mereka rupanya nungguin, bahkan ada beberapa anak-anak tuh mereka nggak mau tidur. Jadi mereka nunggu dulu, mereka mau tidur nih mereka nunggu dulu. Begitu cipak-cipuk udah selesai baru akhirnya nih anak-anak ini tidur, gantian lah ibunya yang meneruskan nonton gitu. Dan aku ngeliatin tuh anak-anaknya lucu-lucu banget. Ada yang masih bener-bener kayak masih baby, istilahnya tuh berdirinya juga masih belum ajak gitu ya. Tapi dia tuh sambil duduk sambil cipak-cipuk. Terus kadang-kadang dia nggak bisa ngelakuinnya, tapi setiap kali ngeliat aku tuh dia ketawa. Tahu kan ketawanya anak baby kayak apa? Nah aku tuh paling lemah kalau udah sama anak kecil. Lemah banget. Jadi itu hiburan aku setiap malam. Setiap malam hiburan aku itu adalah selesai acara ini tuh adalah melihat postingan-postingan semua para ibu, para orang tua yang menunjukkan gitu sama aku bahwa ini anak aku. Bahkan ada tuh beberapa anak-anak yang mungkin rambutnya pendek gitu, tapi mereka karena aku selalu dikuncir gitu, jadi mereka tuh sampai dibeliin sama ibunya kunciran supaya bisa digitu-gitu. Dan itu seneng sih, alhamdulillah seneng banget. Gerakannya dari tim kreatif atau kamu inisiatif? Memang sebetulnya ini kan cipak-cipuk ini kan lagu aku 2 tahun lalu gitu, judulnya Pitik Gemoy. Nah lagu Pitik Gemoy ini memang ada satu bagian cipak-cipuk yang mana koreonya sendiri itu dibuat oleh salah satu koreografer Indonesia namanya Cynthia Arnella, dan dialah yang membuat gerakan cipak-cipuk itu dia sebetulnya yang bikin. Cuma memang kalau untuk aslinya itu lebih complicated lah. Ini memang untuk DMD Panggung Rezeki kita simplify, kita buat menjadi lebih simpel supaya semua orang bisa ikut. Cuma nggak nyangka bahwa
semua orangnya itu bener-bener semua. Jadi sekarang ini kalau misalnya aku show off air dimanapun gitu, kalau misalnya aku udah bilang aja cipak cipuk yuk, itu semua yang nonton pasti langsung siap cipak cipuk cipak mudah bukan gitu. Itu senang sih alhamdulillah. Ini ya DMD Panggung Rezeki efek. Tapi suka ngeliat video kamu review tadi malam gak sih kayak lu totalitas banget ya gini banget ya. Enggak, aku tuh nggak pernah. Justru aku tuh bisa lihat aku tuh kayak bagaimana itu dari postingan orang-orang. Jadi rupanya pada saat kita lagi di sini itu banyak penonton-penontonnya MNC TV yang mereka udah siap dengan HP-nya. Dan kadang-kadang ada beberapa momen-momen gila gitu dan momen-momen kita di sini yang lagi lucu, yang lagi sedih, yang apa, yang terekam di kamera HP mereka. Lalu mereka repost lagi di sosial media mereka. Nah dari situlah aku baru bisa ngelihat. Kadang-kadang kalau aku lagi pengen review, ya aku nonton RCTI Plus. Tapi kebanyakan itu aku ngelihat dari repostan penonton kita gitu, postingannya penonton kita, dan itu seneng banget. Jadi selain bisa review juga kadang-kadang ketawa-ketawa juga, ya ampun ternyata aku baru tahu gitu, oh ternyata pas gue begini si Irfan tuh ternyata lagi ngomong begini kan. Kadang-kadang kita kalau gitu nggak jelas kan gitu. Jadi ya seneng sih mas, seneng banget, happy banget dan bersyukur banget. 1 menit 30, 1 menit. Cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, cipak cipuk, apa? Mudah bukan? Kan? Jadi Dewi dan Putri itu kan sedang diundang ke beberapa podcast. Yang pertama tuh di Sarah Wijayanto, kemudian ke gue, habis dari gue itu acara-acara TV tuh dimulai dari FYP, ada Pagi Ambiar, Brownies dan lain sebagainya. Habis itu ke Denny Sumargo juga. Nah, respon dari penonton tuh macem-macem, banyak terharu dan lain-lain. Nah, ada satu penonton gue tuh komentar, saya mau umrohin mereka. Terus udah gitu ada lagi orang yang ngubungin langsung ke manajer gue juga, saya mau kakak saya mau umrohin mereka gitu. Terus udah gitu ya ini direspon, taunya nyambung. Ternyata yang ke manajer gue itu adalah adiknya, namanya ada Mas Idham. Yang nulis komentar itu adalah Bang Kendo. Nah itu ada kakaknya orang Riau. Akhirnya udah pas udah tahu, udah deh yuk pertemukan aja. Akhirnya kemarin dipertemukan di rumah untuk kedua kalinya. Kalau Dewi dan Putri, dan Dewi Putri juga bawa saudara-saudaranya banyak banget yang seumuran mereka dan lain sepupu-sepupunya, karena dia tuh happy banget pas ke rumah gue karena kan ketemu dan banyak binatang. Jadi mereka berdua tuh ya kalau merasa bahagia tuh maunya berbagi dengan saudara-saudaranya, kayak makanan maunya dibagi dan lain sebagainya. Jadi mereka datang banyakan. Mereka nggak tahu akan ada podcast tentang apa. Yaudah ini ngobrol tentang reaksi bagaimana setelah viral dan lain-lain. Nah pada waktunya gue ngumumin bahwa ada fans, aku bilang datang ngasih umroh. Tadinya tuh kan emang cita-cita si kembar ini pengen umrohin bapaknya karena ibunya kan udah meninggal. Jadi udah bapaknya umroh, diumrohin plus dengan Dewi dan Putri juga, ditambah lagi dengan kakaknya si abang. Jadi empat-empatnya dapat umroh, bukan hanya tiket umroh saja tapi itu juga paspor dan juga uang saku dan lain. Jadi gue sekarang lagi sibuk juga ngurus pembuatan paspor mereka juga, tapi happy banget, senang banget, dan itu luar biasa, rezeki banget. Maksudnya rezeki itu nggak tahu datangnya dari mana saja ya. Dan ini juga yang luar biasa Masya Allahnya adalah yang memberikan hadiah ini tidak mau diekspos gimana-gimana. Jadi pas itu Mas Irfan saya nggak usah. Jadi saat itu juga podcast gue biasa kan gue nanya ini dari mana, dan gue tahu mereka siapa dan lain, tapi tidak mau diekspos. Itulah kerendahan hati orang-orang soleh itu luar biasa, itu yang bikin orang-orang harusnya iri seperti kepada orang yang seperti ini gitu. Tapi kok dari lo nggak sih ya ketika dua komentar yang hampir sama ternyata abang dengan adik? Iya gitu, jadi sebetulnya yang sang adik itu ditugasin abangnya. Sampai si abangnya itu nyuruh sang adik, yuk kalau nggak ada yang respon kita datengin aja ke Garut. Sampai mau gitu mereka tuh. Nah emang mereka tuh komentar tuh di Sarah Wijayanto juga komentar. Tapi katanya memang tidak direspon. Kebetulan kalau gue tuh kan ada petugas bacain komentar juga. Kalau ada yang perlu tindak lanjuti seperti apa. Nah ini kebetulan baik yang nge-like juga sampai 30 likes, jadi ke atas komentarnya. Akhirnya udah kalau ada niat baik kan kita takutnya ada orang mau niat baik terus kita memberikan jalan itu takutnya dipertanggungjawabannya nanti di akhirat ya, takutnya gue ya. Makanya kita kasih jalan, ya udah
gue hanya memberikan jalan saja dan alhamdulillah insya Allah akan segera terwujud. Tapi yang unik juga kayaknya umurnya sama pas nyebutin umur berapa? Iya ternyata umurnya sama kayak gue. Sama-sama 50 tahun tapi beliau itu awal tahun, gue kan akhir tahun bentar lagi. Jadi kemarin tuh ya udah seneng aja, jadi kata beliau sih beliau terinspirasi dari saya juga terinspirasi dari banyak orang, jadi saling memberikan inspirasi dan intinya situ berlomba-lomba dalam kebaikan tuh benar. Dan ke si bapak itu tidak hanya 1-2 yang ngajakin umroh, ngeliatin juga chatnya, ada beberapa travel yang ngajakin juga tapi ya pengen diekspos travelnya. Dia gini, Kak Irfan ini gimana ya? Aduh nggak tahu sih, aku bilang gitu. Ada yang ayo ini nanti tapi bikin video tentang travel kami. Lah, nah kalau yang ini beneran gak mau travel, dan travelnya juga nyariin ke gue, jadi kata dia gini, travelnya Mas Irfan aja yang cari yang terbaik. Jadi iya minta rekomendasi, dia cuma ngasih uangnya aja udah, bukan datang, yuk pakai umrohin yuk pakai travel ini. Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya yang ada salahnya juga sih sambil promoin travelnya, tapi ini beneran gak niat apapun. Sampai yang menakjubkan lagi kan pas mereka tuh akan ngomong ke gue, Besti ya si anak-anak ini, Besti kita tiktokan yuk, ayo live tiktok kita berempat bareng bapaknya. Tiba-tiba lagi gitu paus, ada paus, paus, 2 kali paus. Pas lihat ya Bang Kendonya di situ, dia liatin kita lagi live, dan senyum-senyum dia ikut live, dia ngasih gift nyawer, itu, dan dia pas gue gini, Bang Kendo yang ngirim ya, dia cuma senyum-senyum aja, itu luar biasa sih menurut gue. Jadi terinspirasi dan juga gue tuh kalau sama yang gitu tuh ngiri, mudah-mudahan bisa berbuat banyak juga membahagiakan banyak orang seperti itu. Juga meragakan pakaian ihram dan tauhiyah juga. Ya jadi kan kalau apapun kalau kita beribadah tuh harus ada ilmunya, tidak hanya ikut-ikutan aja. Jadi kemarin aku pakein kain ihramnya, terus ngajakin talbiyahnya jujur bapaknya juga kan emang awalnya gak tahu akan umroh kapanpun itu, jadi belum apa-apa banget, jadi gue ajarin sedikit lah. Jadi ntar kalau di sana talbiyah ya alhamdulillah gue kecipratan rezeki lah insya Allah, dan kecipratan pahala maksud saya gitu. Jadi mudah-mudahan buat Pak Iwan, Bapak dari Dewi dan juga Putri dan juga Abang, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam melakukan perjalanan ibadah umrahnya nanti, amin. Terima kasih ya. Mama memiliki kulit yang sensitif dan sampai keluar keloid. Keloid itu, aduh sampai kaget gue. Keloid itu bukan sensitif sih, lebih kepada memang jenis kulit aku tuh kalau kena pisau pasti ada keloid. Abis jatuh bekas luka juga keloid. Tapi kalau pas itu memang Ada Mas. Di belakang kuping, karena kan aku udah tahu keloid, jadi aku bilang minta jahitannya karena habis facelift kan. Minta jahitannya di sini, ini masih nggak gerendal kalau dipegang. Cuman memang nanti karena aku di treatment sebulan sekali, dua minggu sekali, awalnya 2 minggu sekali disuntikin, dan itu suntiknya sakit banget. Sekarang udah sebulan sekali disuntik. Agak mengecil sih. Berarti pas kamu nyuntik pun masih ada? Masih lah, ini nyuntiknya udah ada 6-7 kali masih ada. Lama, penyembuhannya lama. Itu dari kapan Bapak boleh tahu? Maksudnya sensitif? Taunya ya pas udah dewasa sih ya. Kalau dulu mah kan nggak aja dipikirnya oh bekas luka emang begitu kali bekas luka. Ternyata kalau aku tuh kalau ada bekas luka pasti akan ada tonjolan keloidnya, dan itu mesti butuh disuntik keloid. Oh berarti harus disuntik keloidnya lagi Bang? Ada treatmentnya. Ada treatmentnya. Apa Bang? Konsultasi ke dokter treatmentnya? Ya iyalah, konsultasi ke dokter kulit. Jadi memang harus disuntikin. Tapi mengganggu nggak sih kayak gatel gitu Bang? Gatel pasti gatel. Jadi kalau bekas facelift itu gatel, keloid, nanti disuntikinnya juga butuh proses. Tapi ya udahlah ya, memang kan cenah beauty is pain. Tapi pernah di bagian lain nggak sih Mas, kecuali di sini mungkin di tangan? Nah makanya aku nggak pernah. Oh iya di tangan. Di sini aku ada keloid bekas luka. Di sini ada bekas keloid bekas luka. Dan itu nurun ke Devano. Devano kan pernah nindik tuh. Abis nindik kayaknya dia main film tuh yang di apa sih yang ada dikasih warna kulitnya tuh biar nggak terlalu putih karena dia jadi orang kampung, jadi orang daerah di pesisir, jadi dia tuh mesti dihitemin kulitnya. Nah itu kan kayak mungkin nggak steril ya, jadi dia sekarang keloid. Tapi secara umum bahaya nggak sih Mas? Enggak, cuman jelek aja, ya jelek lah. Gimana sih kayak ulet, lu ngerti nggak sih kayak ulet keloid?
tebel banget. Gue yang di sini tebel banget. Cuman sekarang udah mengecil karena udah disuntik, dan suntik keloid itu tuh suntik tersakit. Sakit banget, udah di anestesia aja masih sakit. Pencegahannya selain disuntik apa Pak? Ada. Oles atau apa gitu? Oles sama suntik. 3 menit. Kalau oles doang nggak disuntik 3 menit. nggak bisa, harus disuntik. Itu akan selalu begitu Pak? Selalu begitu sampai hilang, nanti hilang, tapi butuh proses. Bisa tahunan, bisa setahun lebih. Berarti nggak begitu bahaya ya? Maksudnya kalau Enggak, doang yang kayak ngalamin kemarin. nggak bahaya. Ya pergi ke dokter kulit aja, berarti harus spend money. Karena suntik keloid nggak murah. Ada gejalanya nggak sih Pak sebelumnya atau apa gitu? Nggak ada, pokoknya kalau lu luka ada benjolan, nongol ya berarti lu keloid. Lama sembuhnya itu pasti kayak Ya, untungnya aku pas melahirkan kan semuanya normal. Kalau sesar, wah itu seperut gue udah kayak ular kali. Jadi, gitulah. Udah ya?